jadi kalau misalnya ATLM, kalau dulunya itu namanya analis kesehatan. Oke. Jadi kalau kerjanya itu sebagai laboran, jadi di belakang layar kayak gitu. Jadi dia tuh mereka tuh tenaga kesehatan yang bekerja untuk mendiagnosis cairan di dalam tubuh ya, seperti darah, urin, feses, seperti itu. Kita cuma ambil darah doang. Cuman kita urusannya nggak terlalu panjang nih sama pasien ketimbang kayak perawat. Perawat kan kita ketemu pasien benar-benar sampai dia tuh sembuh. Betul. Nah, kalau kita kan cuman ketemu pasien, ambil sampelnya, udah kita urusannya sama sampelnya, nggak sama manusianya lagi. Ya, seperti itu peminatnya. Kemudian juga kan dilakukan testimoni tadi sebagainya seperti itu. Awam, tapi sebenarnya tertariknya itu karena kan kita itu bekerjanya di balik layar. Jadi cocok banget nih buat kaum introvert atau yang misalnya takut darah atau misalnya kalau perawat itu pasti ngeliat kayak habis kecelakaan ada orang yang berlumur-lumur darah, terus ada parah kondisinya. Nah, kita mah nggak akan ngeliat kondisi seperti itu karena yang kita terima itu hanya berupa sampel dari darahnya. Oke, paham. Jadi jas lab, terus handscoon, masker, terus bahkan kalau misalnya lebih bagus tuh pakai kacamata gloves gitu. Jadi biarkan karena kan mata juga termasuk yang kalau misalnya kena cairan atau apa misalnya obat itu bisa juga jadi pintu masuk dari si virus. Kayak zaman COVID. Iya, waktu COVID itu juga kan semuanya pada gitu, karena penularannya itu cepat banget gitu. Ya, harus memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan itu emang benar-benar pencitraan dari tubuh dari seorang pasien tersebut gitu. Kalau misalnya sakit, ya memang dari hasilnya yang sama gitu. Kita ada D3, diploma 3 dan ada diploma 4. Itu khusus laboratorium medik? Iya. Kalau misalnya diploma 3 itu hanya 3 tahun. Gelarnya ahli media analis kesehatan. Kalau misalnya yang diploma 4 itu 4 tahun, nanti gelarnya sarjana terapan kesehatan. Sakit atau di puskesmas juga bisa juga kayak di klinik-klinik yang klinik Pratama, klinik-klinik kecil juga kalau misalnya ada laboratoriumnya juga itu bisa. Terus juga beberapa juga ada yang di laboratorium kesehatan yang lebih ke lingkungan karena kita juga belajar tentang analisis makanan dan minuman juga kayak buat formalin terus ngecek bakteri di air gitu-gitu. Tapi kalau mungkin kalau secara banyaknya pastinya di rumah sakit ya, karena kan kalau di rumah sakit itu besar otomatis orang-orangnya juga membutuhkannya lebih banyak gitu. Yang film-film gitu ya, itu sih lebih ke kimia. Kita juga ada ya mencampurkan bahan-bahan. Ada. Cuman nggak sedramatis di film gitu. Jadi untuk menunjang hasil pemeriksaan itu kan sampelnya itu nggak cuma sampel terus kita masukin ke mesin. Nah, itu perlu kita tambahin beberapa reagen, beberapa bahan-bahan kimia buat si reagennya itu bereaksi sama sampel dalam tubuh kita. Nah, itu dapat bisa dibaca sama alat atau bahkan kita baca sendiri juga di bawah mikroskop. Makanya kita harus banget pakai APD itu lengkap. Terus kita jangan menyepelekan kayak kadang pasien kelihatannya sehat kok, ya udahlah kita abai gitu. Nah, itu kita nggak boleh. Kita harus tetap pakai APD lengkap. Terus harus dicek juga nih. Kadang kan ada juga sarung tangan dari pabrikannya tuh yang bocor, kurang baik gitu ya, tidak sesuai QC-nya. Nah, itu kita harus cek lagi karena barangkali nih kita ada luka di dalam tubuh kita, terus kan namanya manusia pasti ada kelalaiannya terus pas ambil darah tertusuk atau bahkan darahnya itu netes ke tubuh kita terus ada luka, nah itu bisa menjadi pintu masuk bakteri ataupun infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita itu diminimalkan banget untuk tidak ada luka di tubuh karena menghindari terjadinya infeksi. Ini